Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kaisar Fantasi menatap pria di hadapannya. Banyak pikiran berkelebat di benaknya, namun dia segera menenangkan diri. "Kamu mengejutkanku," Hong berkata. "Ketika seseorang melakukannya, jiwa akan menghasilkan perasaan yang luar biasa. Itulah cinta. Sekarang aku mengerti bagaimana caranya agar King mencintaimu." Kaisar Fantasi mengangguk dan kemudian berbalik. "Buslah, bawa Hong dan Lo Feng untuk bertemu King." Kaisar Fantasi menghilang tanpa jejak. "Silahkan ikuti aku." Pria berbulu hitam itu tersenyum pada Hong dan Lo Feng. Pria berbulu hitam memimpin jalan di depan, sementara Lo Feng dan Hong berjalan berdampingan. Dari awal hingga akhir, semuanya hanya sandiwara dan penampilan Hong membuatnya merasa sangat gugup. Seolah-olah Hong akan jatuh kapan saja. Setiap level semakin sulit dari sebelumnya, sementara durasinya semakin lama. Jadi itu semua hanyalah acting. 18 level ilusi tidak mengancam sama sekali untuk Hong. Memiliki kekuatan itu penting, namun menggunakannya dengan tepat akan menghasilkan hasil terbaik, kata Hong. "Namun, kakak, ilusi cinta ini," Kaisar Fantasi mengatakan, "itu adalah hasrat cinta yang tak berujung. Bagaimana mungkin semudah itu bagimu?" Lo Feng penasaran saat bertanya. Kakaknya jelas-jelas adalah orang yang sangat mencintai Jiking. Mencoba 18 level tanpa mengetahui detailnya secara lengkap. Orang Cina punya pepatah seperti ini. Jika seseorang melihat gunung sebagai gunung atau air sebagai air, maka begitulah apa adanya. Jika mereka tidak melihatnya seperti itu, maka itu bukan. Hong menyampaikan, seseorang yang belum pernah merasakan cinta secara alami akan menganggap cinta hanyalah cinta. Namun, bagi orang yang pernah mengalaminya, barulah ia akan tahu betapa rumitnya hal itu. Mata Lo Feng berbinar, dia mengerti sedikit isi hatinya. Bukan berarti orang yang sedang jatuh cinta tidak bisa mencapai titik puncak. Hong tersenyum. Seseorang yang benar-benar melihat cinta apa adanya akan tahu membenamkan diri di dalamnya adalah jalan yang benar, dan memotongnya sebenarnya bertentangan dengan naluri. Seorang Kaisar Fantasi yang berpakaian warna-warni muncul di dalam paviliun yang tenang. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki paviliun. Gadis berambut pendek yang tadinya sedang melihat ke dalam lewat jendela menoleh ke arah pintu masuk. Menatap ke arah Kaisar Fantasi, dia membungkuk hormat. "Kamu seharusnya sudah menerima berita tentang Hong yang telah melewati 18 level ilusi cintaku." Roh Fantasi itu menatap muridnya Jiking. "Ya, King tahu. Terima kasih guru atas belas kasihannya." Jiking membungkuk dan rasa terima kasih. Kaisar Fantasi itu mendengus dingin dan duduk di kursi di sampingnya melihat Jiking. King, aku tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Hanya saja Hong yang kau sukai, dia memang melampaui harapanku. Dia benar-benar berhasil melewati semua 18 level ilusi cinta." Gadis berambut pendek itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu malu ketika mendengarnya, memperlihatkan rasa bangga. "Seperti yang aku katakan sebelumnya, saat dia melewati 18 level, aku tidak akan menghentikan kalian berdua, dan aku juga tidak akan mengeluarkan kalian. Apakah kalian berdua saling mencintai selamanya atau putus, atau apapun, aku tidak akan ikut campur tangan." King berterima kasih kepada guru. "Namun, ada beberapa hal yang harus kukatakan kepadamu terlebih dahulu." Kaisar Fantasi menunjukkan ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya sebuah buku ditampilkan. Mereka mengobrol sebentar, dan setelah itu terdengar suara langkah kaki dan beberapa suara teredam. Di kejauhan terlihat seorang pria berbulu hitam, Hong dan Lo Feng. Pintu berdiri terbuka dan seorang gadis berambut pendek berjalan keluar. Lo Feng menatap gadis ini meskipun dia telah melihat foto-fotonya dari informasi yang dikumpulkannya di dunia maya. Melihatnya secara langsung, Lo Feng merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. "Kamu konyol sekali," gadis berambut pendek itu berkata lembut pada Hong. Gadis itu bergegas menghampiri dan memeluk Hong dengan erat.
Dia tidak dapat menahan air mata yang mengalir. Hong membelai lembut rambutnya dan keduanya berdiri terpisah saling menatap. Semuanya telah berlalu. Awan yang menghalangi kita telah hilang. Hong menatap Jiking dan tersenyum. Jiking tiba-tiba melepaskan tangan Hong dan mundur. Hong mengerutkan kening. Maaf, ini tidak sepadan. Jiking menatap Hong. Pergi, anggap saja aku hanya kenangan. Ekspresi Hong berubah. King, Hong menatapnya. Melalui tatapannya dia bisa mengetahui apakah dia terhipnotis atau ada teknik jiwa lain yang digunakan. Hong menatap Jiking dalam diam. Jiking pun menatapnya. Dari tatapan matanya, Hong tahu bahwa Jiking tidak terhipnotis dengan cara apapun. Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkanku? Hong menatap Jiking. Kamu pernah mengatakan padaku sebelumnya bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan dan yang lainnya tidak boleh kita lakukan. Ketika seseorang membuat keputusan, keputusan itu harus tegas, mengorbankan apapun yang perlu dikorbankan. Jiking berkata dengan lembut. Meskipun suaranya lembut, namun bahkan Lo Feng yang berdiri di belakang Hong dapat merasakan tekad dalam suaranya. Jadi, kamu mengorbankan hubungan kita? Tanya Hong. Jiking tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya? Hong menatapnya. Dia hanya terdiam. Kemarahan Hong meluap. Lo Feng yang berdiri di sampingnya juga tidak puas. Bagaimana situasi ini bisa berakhir seperti ini? Jiking ini telah dengan tegas menyangkal leluhur dan gurunya. Namun pada saat-saat terakhir, dia tiba-tiba berubah pikiran. Hong memandang Jiking. Dia mendudukkan kepalanya. Aku harus membuat pilihan. Cinta itu penting, tetapi ada hal-hal lain yang lebih penting. Itu juga yang kau katakan padaku. Hong menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu benar-benar sudah membuat keputusan? Hong bertanya dengan ringan. Jiking mengangguk. Hong tersenyum miris. Siapa sangka setelah sekian tahun akhirnya aku jatuh cinta lagi pada wanita lain dan berakhir seperti ini. Jiking menggigit bibirnya. Sekalipun ia adalah wanita kuat dan ada banyak hal dalam keluarga yang mampu ia kendalikan, ia bahkan merasa dirinya lebih kuat dari ayahnya. Bahkan terhadap para seniornya yang tak kenal ampun, ia tak pernah gentar di hadapan mereka. Namun, terhadap satu orang pria yang ia hormati, ia tetap merasa lemah di dalam. Semoga kamu bisa mewujudkan mimpimu, Hong tersenyum. Dan juga maaf sudah merepotkan dirimu. Setelah itu, Hong berbalik dan berjalan menuju Lo Feng. Adik ketiga, ayo kita pergi. Lo Feng menyaksikan kejadian itu dalam diam dan menatap gadis berambut pendek di kejauhan yang tengah berjuang keras menahan air matanya. Dia mendesah pelan. Dia pun menghilang dan kesadarannya kembali pada kenyataan. Kakak Hong. Jiking memperhatikan Hong berbalik dan menghilang. Kata-kata terakhir itu terus terngiang di benaknya. Maaf sudah merepotkanmu. Para anggota Undying perusahaan Am Semesta Virtual semuanya berada di istana mereka di Pulau Guntur. Para makhluk Undying yang merupakan anggota aliansi tentara bayaran Am Semesta juga berkumpul di tempat lain. Apapun yang terjadi di istana roh fantasi telah dibahas sepenuhnya oleh semua staf dan dengan cepat menyebar. Anak ini tidak buruk. Dia berhasil melewati semua 18 level ilusi cinta yang ditetapkan oleh Kaisar Roh Fantasi. Setidaknya dia sangat kuat dalam hal hasrat dan ilusi cinta. Aku rasa dia tidak akan lemah dalam hal yang lain juga. Dan dia adalah anggota elit khusus dari dojo kapak besar kita. Cepat kirim seseorang untuk menyerapnya ke dalam faksi pelatihan yang sedang berlangsung. Negara alam semesta Ganwu, planet Jet Dome, kediaman Lo Feng. Lo Feng menatap Hong dan mendesah dalam hati. Sejak 3 hari yang lalu, ketika apa yang seharusnya menjadi akhir yang sempurna tiba-tiba berubah total. Saat itu Lo Feng telah memutuskan untuk memberitahu Hong secara langsung. Aku berani mengatakan dia awalnya berkemauan keras terhadap guru dan leluhurnya. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran pada menit terakhir. Itu tidak normal. Jika bukan karena campur tangan pejabat Silver Snow, maka itu pastilah Kaisar Roh Fantasi. Hong segera menjawab, tentu saja aku mengerti bahwa Silver Snow atau Roh Fantasi telah mempengaruhinya. Namun kakak, mengapa kamu pergi begitu saja?
Apakah kamu menyerah begitu saja? Tanya Lo Feng. Orang lain mungkin mempengaruhinya, tetapi orang terakhir yang membuat keputusan tetaplah King King. Hong tertawa acuh tak acuh. Dan aku sangat mengenal karakternya, dia sepertiku. Begitu dia membuat keputusan, sangat sulit untuk mengubahnya. Dan aku bisa mendengar, itu adalah keputusan yang dia buat dari lubuk hatinya. Berdiri di dalam villa, Lo Feng menatap Hong, mengingat kembali percakapan mereka 3 hari yang lalu. Dia mendesah pelan. Lo Feng, jangan berpikir itu tidak sepadan. Hong tersenyum pada Lo Feng. Hidup datang dengan kesedihan dan kebahagiaan. Juga setelah aku berhasil melewati 18 ilusi cinta. Eselon atas 7 kapal besar memperhatikanku dan secara khusus mengatur agar aku bergabung dengan faksi pelatihan elit khusus. Jika itu bukan ordo khusus, aku harus menunggu beberapa dekade untuk bergabung dengan mereka. Lo Feng mengangguk. Baiklah, kalau begitu jaga dirimu. Lo Feng, aku akan pergi bersama muridku, kata lelaki tua berambut putih Luo. Luo Feng mengangguk. Kemudian, Luo dan Hong memasuki kapal berbentuk cakram bundar yang berwarna ungu bercampur emas. Kakak, buatlah nama untuk dirimu sendiri. Biarkan kaisar fantasi itu menonton, teriak Lo Feng. Hong yang berpakaian hitam berjalan ke pintu kabin dan berbalik sambil tersenyum. Membuat nama untuk diriku sendiri, aku tidak pernah meragukannya. Adik ketiga, sebaiknya kamu jangan santai. Kalau tidak, aku mungkin akan menyusulmu. Jika kamu mampu, datanglah, kata Lo Feng sambil tertawa. Kapal besar berbentuk cakram itu terangkat dan pergi. Yang mulia, Dylan berdiri di samping. Kakak sudah pergi ke faksi pelatihan elit khusus. Lo Feng berseru. Masalah kakak sudah selesai. Semua urusan ini sudah berakhir. Aku tidak perlu lagi tinggal di planet Jedom. Dylan, aturlah agar aku bisa mengunjungi planet asalku. Dylan mengangguk. Lo Feng menatap ke langit. Sudah lebih dari 200 tahun sejak dia kembali ke bumi. Keluarga Luo telah menjadi keluarga yang besar. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, gumam Lo Feng. Di pangkalan bawah tanah di planet Walu, ketua tim, laporan telah dikirim melalui alam semesta virtual, melalui 369 level terjemahan dan menurut koordinat mereka di alam semesta. Rincian laporannya adalah Luo Feng telah membawa tim pengawalnya meninggalkan planet Jedom. Lokasi yang dituju dan tidak diketahui. Namun dari laporan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan Lo Feng menuju planet asalnya. Seorang pria botak bermata 3 berseragam perak berkata dengan hormat. Di layar terdapat informasi terperinci. Itu tentang Lo Feng. Saat Luo Feng membawa tim pengawalnya di kapal Yunmo dan melaju dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya, ada sebuah kapal berbentuk cakram hitam kelas C yang tampaknya normal telah mencapai wilayah alam semesta gelap di dalam galaksi Bima Sakti. Kapal itu terbang perlahan. Kapten, ruang ini telah dimodifikasi dengan teknik ruang oleh Undying yang kuat. Ia menghalangi koordinat. Kita tidak dapat melanjutkan perjalanan langsung ke bumi. Seorang manusia kera yang tinggi dan kekar berseragam hijau berkata dengan hormat. Total, ada 8 pria dan wanita berseragam hijau. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tua berseragam perak. Orang tua itu mengangguk. Pilihan pertama lubang cacing. Terbang selama 3 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh organisasi. Dan menerobos teknik ruang angkasa membutuhkan makhluk Undying yang sangat kuat untuk datang. Sebuah kapal segitiga berwarna darah melaju dengan kecepatan yang mengejutkan. Di dalam kabin utama, dindingnya ditutupi tanaman merambat yang menyebar kemana-mana. Daun-daun hijau bergoyang-goyang, membuat seluruh kabin yang luas itu tampak seperti hutan kecil. Pintu kabin nutrisi terbuka otomatis secara tiba-tiba. Setelah lebih dari sebulan, akhirnya aku mencapai puncak penguasa domain level 9. Lo Feng tersenyum dan berdiri di dalam kabin. Dia berdiri di sana telanjang dan melihat sekeliling kabin yang dipenuhi tanaman merambat. Tiba-tiba matanya berbinar. Dengan sekali lirikan, dia dapat menghitung dengan jelas bahwa ada total 216 tanaman merambat di ruang itu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya itu menyerbu, hampir seperti seorang anak yang sangat gembira memeluk orang tuanya.
tanaman itu benar-benar menelan Lo Feng dan dengan cepat menyusut dan berkumpul. Mata Lo Feng berbinar. Meskipun sebelumnya bisa berubah warna, itu tidak semudah dan sesederhana itu. Level penguasa sektor memang merupakan batas evolusi puncak dari tubuh manusia. Lo Feng memuji dalam hati. Dari tingkat penjelajah bintang ke tingkat penguasa sektor, hakikat tubuh manusia berkembang pesat. Dari penguasa sektor menjadi undying, itu sebagian besar merupakan evolusi jiwa. Oleh karena itu, selama level penguasa sektor itu dianggap sebagai batas evolusi puncak tubuh manusia, tentu saja untuk ras berbentuk kehidupan lainnya ada sedikit perbedaan. Berkembang menjadi 216 tanaman merambat. Tanaman merambat kontak awan tingkat penguasa sektor puncak jauh lebih kuat daripada tanaman merambat kontak awan biasa. Lo Feng sangat gembira. Sekalipun levelnya sama antara pendekar biasa dan pendekar luar biasa, jarak antara mereka pasti akan semakin membesar. Selama level bintang, para jenius di alam semesta hanya memiliki sedikit yang dapat memahami hukum asal. Yang kuat pun tidak terlalu kuat. Pada saat ini, perbedaan antara seorang jenius dan orang normal tidak terlalu besar. Namun di level universe, mereka yang layak disebut jenius sebagian besar pasti sudah memahami sebagian hukum. Pada saat ini, perbedaan kekuatannya akan lebih besar daripada sebelumnya. Pada level penguasa sektor 9, pemahaman hukum, dunia internal, teknik yang diciptakan sendiri, pertemuan khusus, dan lain-lain. Semua ini membuat perbedaan kekuatan antara penguasa sektor jenius dan penguasa sektor biasa menjadi sangat besar. Begitu hebatnya, sehingga dalam sejarah, ada beberapa penguasa sektor super yang mampu menghabisi makhluk undying tingkat pejabat. Dapat dilihat bahwa penguasa sektor luar biasa dibandingkan dengan penguasa sektor normal memiliki perbedaan yang sangat besar. Makin tinggi levelnya, makin drastis perbedaannya. Binatang bertanduk emas dan tanaman merambat awan itu sama. Binatang bertanduk emas tingkat bintang pemula dan tanaman merambat kontak awan memiliki perbedaan tingkat kekuatan yang cukup mencolok dibandingkan dengan ras lain. Seiring meningkatnya kekuatan mereka yang luar biasa menjadi semakin mengejutkan. Selama tingkat penguasa sektor, tanaman merambat kontak awan yang paling sempurna dapat berevolusi hingga memiliki 360 tanaman merambat. Yang terendah hanya memiliki 36. Perbedaannya adalah 10 kali lipat. Semakin sempurna evolusi tanaman merambat, semakin sulit untuk menembus undying. Tanaman merambat kontak awan penguasa sektor guruku hanya memiliki 108 tanaman merambat, dan aku memiliki 216. Namun, aku pasti akan membuatmu berevolusi menjadi undying. Kamu telah mencapai level penguasa sektor. Yang kamu lakukan sekarang adalah dengan cepat mencapai puncak penguasa sektor. Lo Feng melepaskan daun itu dan daun itu melambai sedikit. Setelah itu daun itu dengan cepat menyusut ke dalam baju besi dan menghilang. Tumbuhan kontak awan yang menembus undying sudah sangat sulit. Namun, binatang bertanduk emas yang menembus undying bahkan jauh lebih sulit. Garis keturunannya mewarisi memori yang luas dan kompleks. Di dalamnya terdapat peringatan dan contoh-contoh mereka yang berhasil menembus level undying. Ada banyak generasi binatang bertanduk emas yang terjebak di puncak level penguasa sektor. 99% dari mereka tidak berhasil menembus undying. Banyak dari mereka yang berada di level itu sekuat makhluk undying. Namun, mereka tetap terjebak di level penguasa sektor 9 dan mati setelahnya. Ini juga merupakan keadilan alam semesta. Semakin kuat suatu ras, semakin sulit baginya untuk menembus level undying. Sebaliknya, bagi manusia untuk menembus undying, itu puluhan ribu kali lebih mudah. Tentu saja, sumber daya yang dimiliki manusia saat bertumbuh tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki binatang bertanduk emas. Sejak aku meninggalkan wilayah primal, aku tidak pernah mencoba menyerap kristal sungai darah. Aku akan mencobanya sekarang. Mata Lo Feng berbinar saat dia duduk bersila. 100 kristal terserap sebelum membentuk aura pembunuhan yang tak berujung. Sebuah tekad yang kuat menyerang, hampir seperti aliran deras. Setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tekad Lo Feng memadat dan membentuk bola padat. Kali ini terasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku merasa mampu menahannya. Setelah jangka waktu tertentu, aura pembunuhan yang tiada habisnya itu segera surut, meninggalkan ketenangan. Tekad Lo Feng yang hampir mencapai kondisi tidak sadarkan diri segera memperoleh kembali kesadarannya. Aku berhasil menahan aura pembunuh itu. Lo Feng gembira dalam hatinya.
Setelah itu, rasa sakit yang sangat hebat menyerang kesadaran Lo Feng melalui tubuh binatang bertanduk emas itu. Di dalam kabin, tubuh bumi miliknya langsung berlutut di dalam logam. Jemarinya mencengkeram logam itu dengan kuat, meninggalkan bekas di dalam dunia internalnya. Anggota klan Musa dan binatang bertanduk emas itu merasakan sakit yang amat sangat, terutama tubuh utama binatang bertanduk emas yang tengah menyerap kristal. Ia terbang dan menghantam gunung-gunung logam. Tiba-tiba tubuhnya yang besar hampir seperti gunung yang menghantam tanah tergeletak di sana seperti sangat lelah. Ini adalah pengalaman paling menyakitkan dalam menyerap kristal. Aku akhirnya berhasil. Binatang buas itu bergemuruh ke sana kemari, memicu kristal sungai darah di dalam cakar kanannya. Cakar kanannya pun segera mengalami perubahan. Sel-sel di dalamnya semua berevolusi dengan cepat. Perubahan ini membuat sisik-sisik di permukaannya menjadi luar biasa kencang, lebih kokoh dari sebelumnya dan berkilau keemasan. Seluruh cakar kanan sekarang menjadi emas murni. Juga, ukiran merah darah menyebar ke seluruh bagian. Warna darah dan sisi emasnya telah sepenuhnya menyatu. Dan jika seseorang melihat ukiran cakar dan sisi bersama-sama, itu membentuk gambaran lengkap kepala dewa binatang yang meraung. Baru sekarang Lo Feng benar-benar menyadari manfaatnya bahkan lebih dari sekedar warisan catatan iblis. Tentu saja, itu sebagian besar karena tubuh binatang bertanduk emas jauh lebih cocok untuk menyerap kristal. Jika tidak, manfaatnya tidak akan sebesar itu. Lo Feng terkejut dengan hasil penyerapan 100 kristal. Dan juga, hukum asal penggabungannya sekitar 10 kali lipat sekarang. Mungkin tampak sangat sedikit, tetapi cakar kanan ini sendiri ketika digunakan setara dengan 10 kali kekuatan penuhnya. Benar, dari hanya 1 kali menjadi 10 kali. Hanya cakar yang tepat saja sudah 10 kali lipat kekuatan tubuh. Jika semuanya digabung, kekuatannya menjadi 11 kali lipat dari kekuatan aslinya. Dengan kekuatan tubuh binatang buas itu melepaskan dewa dunia dengan kemajuan yang telah dibuatnya di level 2, ia dapat mencapai 5 kali lipat kekuatannya. Dan setelah memicu energi sungai darah, ditambah 11 kali lipat kekuatan yang baru, ia mendekati 55 kali lipat. Mengeluarkan kemampuan alaminya untuk memperkuat. Dengan tebasan cakar kanan, ia mencapai hampir 110 kali kekuatan tubuh aslinya. Lo Feng berpikir, dalam keadaan normal, tidak akan pernah ada kesempatan untuk memperoleh patung dewa binatang, apalagi menyerap begitu banyak kristal sungai darah. Kekuatan tekadku lebih kuat dari banyak makhluk undying. Bahkan jika binatang bertanduk emas itu memperoleh kristal sungai darah, mereka mungkin tidak akan mampu menyerap begitu banyak. Dengan tekad Lo Feng, struktur binatang bertanduk emas, sumber daya dari perusahaan alam semesta virtual, dan sedikit keberuntungan, akhirnya terciptalah binatang bertanduk emas yang mengerikan. Binatang bertanduk emas itu masih belum cukup kuat sekarang ini. Pertama, pemahaman hukumnya masih jauh dari cukup. Teknik satu cakar bahkan tidak mencapai 1% dari kekuatan dewa binatang saat melepaskannya. Kedua, saat ini aku berada di level kedua dewa dunia, dan aku hanya berlatih sebagian saja. Membuat kemajuan besar dalam dewa dunia akan memungkinkanku untuk meningkatkan kekuatanku sebanyak 9 kali lipat. Jika aku menyelesaikan level ketiga, maka itu akan menjadi surgawi. Sejak dia mendengar gurunya menyebutkan bahwa si jenius Kedi yang bisa menghabisi seorang undying tingkat pejabat ketika di tingkat puncak penguasa sektor, ambisinya mulai tumbuh. Aku Lo Feng juga ingin bisa menghabisi seorang undying tingkat pejabat di tingkat penguasa sektor. Jika dia bisa melakukannya, dan aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas, mengapa aku tidak bisa melakukannya, pikir Lo Feng. Lo Feng berpikir, jika aku berlatih keras di bumi selama beberapa dekade, aku akan dapat melangkah ke tingkat penguasa sektor. Kemudian pemahaman hukum asalku akan dapat berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Level penguasa sektor adalah masa akselerasi sesungguhnya. Apa yang bisa dilakukan Lo Feng sekarang adalah membuat fondasinya sekuat mungkin. Dengan cara itu, saat dia mencapai puncak penguasa sektor, dia bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, di dalam ruang kendali kapal planet Yunmo, Lo Feng dan Dylan berdiri di papan kendali. Kapal itu berguncang sedikit. Lo Feng menghela nafas panjang lega, tatapannya rumit.
kapal planet Yunmo dengan cepat menuju ke bumi. Sebagai kapal kelas F dimodifikasi dan ditingkatkan oleh perusahaan alam semesta virtual, puncak teknologi umat manusia. Kekuatan yang dimiliki kapal ini sangat luar biasa, setidaknya sampai pada titik di mana sistem keamanan bumi tidak dapat mendeteksi kapal kelas F ini. Lo Fong menatap planet yang dekat dengan bumi, sebuah planet merah yang awalnya sederhana, itu Mars. Yang mulia, mengapa kamu tersenyum? Tanya Dylan penasaran. Lihat planet itu, Lo Fong menunjuk ke Mars. 200 tahun yang lalu, itu adalah planet merah. Lo Fong tersenyum. Namun karena itu adalah planet yang paling mudah dimodifikasi agar sesuai untuk dihuni manusia. Ditambah lagi luas permukaannya tidak terlalu besar, setidaknya jauh dari luas bumi. Dengan kekuatan bumi saat ini, itu telah sepenuhnya mengubah Mars menjadi planet kehidupan. Keluarga Luo saat ini adalah pemimpin galaksi Bima Sakti, dan posisi bumi sangat kaya. Namun saat mereka memasuki transfer alam semesta dan pergi, untuk kembali akan melewati lubang cacing dan memakan waktu hampir 3 tahun untuk kembali. Perjalanan 3 tahun untuk manusia di bumi terlalu lama. Banyak yang tidak tahan untuk meninggalkan bumi juga. Oleh karena itu mereka lebih suka merombak Mars. Wah, banyak sekali kapal di sekitar sini. Dylan tak kuasa menahan keterkejutannya. Aku sudah pernah ke banyak planet kehidupan. Jarang sekali ada begitu banyak kapal di sekitar sini. Luo Fong menatap kapal-kapal di kejauhan yang terbang meninggalkan bumi. Beberapa menuju ke bulan dan yang lainnya ke Mars. Dia tidak bisa menahan senyum. Bagi keluarga Luo, pemimpin galaksi Bima Sakti, sejumlah besar kapal kelas A dan B tidak berarti apa-apa bagi mereka. Manusia di bumi hanya perlu membayar sedikit untuk duduk di kapal dan berpergian. Bisnis keluarga Luo dalam menjalankan kapal-kapal ini hanya membutuhkan biaya untuk membayar satu karyawan. Semuanya tinggal di kapal. Luo Fong tiba-tiba memberi perintah. Dylan, kamu yang bertanggung jawab untuk menyembunyikan jejak mereka. Aku tidak ingin ketahuan oleh bumi karena tiba-tiba ada lebih dari 1000 orang di atmosfer bumi. Luo Fong tertawa. Ini mudah. Dylan mengangguk dan tersenyum. Luo Fong dan tim pengawalnya berdiri di luar angkasa. Kapal planet Yunmo disimpan di gudang Babata. Dylan, simpanlah para penjaga di duniamu. Luo Fong tersenyum. Lebih baik aku kembali tanpa semua kemegahan itu. Luo Fong bergegas melewati atmosfer. Dylan mengikutinya dari belakang. Melewati atmosfer, ia dengan cepat melihat daratan bumi. Kecepatan terbang Luo Fong dan Dylan telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu 1 detik, mereka terbang dari Samudra Pasifik ke dekat Amerika. Akhirnya tiba di atas Asia. Planet yang indah sekali. Dylan menatap planet di bawahnya dan berseru, rumahmu tidak buruk. Kamu seharusnya datang 200 tahun yang lalu. Luo Fong tersenyum dan melihat ke bawah. Bumi telah mengalami perubahan besar. Sebelum Nirwana Agung, bumi sangat padat penduduknya. Saat itu tingkat polusi sangat buruk dengan kabut asap di mana-mana. Dengan Luo Fong, Hong dan Lei Shen meninggalkan bumi untuk menjelajahi alam semesta, bumi mulai mengalami perubahan. Dengan teknologi dan sumber daya yang sangat besar, bahkan mampu mengubah planet biasa menjadi planet yang memiliki kehidupan, maka merombak bumi itu sendiri menjadi sangatlah mudah. Oke guys, sampai sini dulu. Dan alasan kenapa Jiking nggak terima Hong atau memutuskan dengan Hong, Mimin juga kurang tahu. Mungkin kedepannya akan ada lebih kejelasan ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.